Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Danurul Hikmah. Di sini saya sebagai pemateri larut kedua yang akan menjelaskan tentang pola dan mekanisme. Pola pembinaan pramuka penegak dan pandega didefinisikan sebagai kerangka kegiatan pembinaan pramuka penegak dan pandega yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan bahan kegiatannya. Untuk mekanisme pembinaan adalah cara kerja, tahapan, atau proses terencana, terperinci, dan terarah. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pembinaan. Pembinaan dibagi menjadi 7 yaitu sasaran, prinsip, wadah, pelaksanaan materi, mekanisme, serta organisasi. Untuk yang pertama yaitu sasaran. Sasaran diarahkan kepada peningkatan kualitas yang mampu melaksanakan kewajiban agamanya, bekerja sama dan berinteraksi dengan orang, pengendalian emosi diri, serta peduli terhadap orang lain dan lingkungan. Prinsip pembinaan dibagi menjadi 2, yaitu bina satuan dan bina masyarakat. Untuk bina satuan adalah mempersiapkan diri menjadi instruktur dalam keterampilan kepramukaan tertentu pada perindukan siaga dan pasukan penggalang. Untuk bina masyarakat adalah mempersiapkan diri menjadi pimpinan di masyarakat. Wadah dibagi menjadi 3 yaitu ambalan penegak, sangga, serta sangga kerja. Untuk ambalan penegak yaitu satuan gerak untuk golongan pramuka penegak yang menghimpun sangga dan dipimpin oleh pradana dengan didampingi pembina ambalan sebagai penasehat. Yang kedua yaitu sangga. Sangga adalah kelompok belajar interaktif teman sebaya dengan jumlah anggota 4-8 orang pramuka penegak. Yang ketiga yaitu sangga kerja. Sangga kerja adalah wadah untuk melaksanakan suatu tugas atau kegiatan yang anggotanya terdiri atas anggota-anggota sangga yang ada. Wadah pembinaan dibagi menjadi 3 yaitu wadah pembinaan di gugus depan, wadah pembinaan di satuan karya pramuka, serta wadah pembinaan di kuartir. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pembinaan. Yang pertama, pembinaan di gugus depan dilaksanakan oleh pembina. Yang kedua, pembinaan di saka dilaksanakan oleh pamong saka. Yang ketiga, pembinaan di kuartir dilaksanakan oleh pimpinan kuartir. Yang selanjutnya yaitu materi pembinaan. Materi pembinaan meliputi seluruh aspek kehidupan yang mencangkup ranah pembinaan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik melalui pencapaian syarat kecakapan umum yaitu SKU, syarat kecakapan khusus atau SKK, dan syarat pramuka Garuda atau SPG. Yang selanjutnya yaitu mekanisme pembinaan. Mekanisme pembinaan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tamu ambalan. Tamu ambalan adalah seorang pramuka penggalang yang karena usianya dipindahkan dari pasukan penggalang ke ambalan penegak atau pemuda yang berusia 16 sampai 20 tahun yang belum pernah menjadi anggota gerakan pramuka. Yang kedua yaitu calon penegak. Calon penegak ialah tamu ambalan yang dengan sukarela menyatakan dia sanggup menaati peraturan dan adat ambalan dan diterima oleh semua anggota ambalan untuk menjadikan anggota ambalan tersebut. Yang ketiga yaitu penegak pantara. Penegak pantara adalah calon penegak yang telah memasuki SKU bagi penegak pantara dan menaati adat ambalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Adarul Hikmah dari Racana Karyadi Kardina. Di sini saya sebagai pemateri 2 pada larut kali ini yang akan menjelaskan tentang materi fundamental kepramukaan. Fundamental kepramukaan biasa kita sebut dengan dasar-dasar dalam pramuka. Dasar-dasar dalam pramuka yaitu ada gerakan pramuka, kemudian pramuka, kepramukaan, dan pendidikan kepramukaan. Adapun perbedaannya adalah
Gerakan Pramuka menurut ADART pasal 1 adalah organisasi pendidikan nonformal yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum. Kemudian, kata pramuka sendiri berasal dari Praja Muda Karana yang artinya rakyat muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Kemudian, kepramukaan itu sendiri adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan keluarga yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis. Pendidikan kepramukaan menurut Anggaran Dasar Pasal 7 adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Kemudian, untuk mencapai tujuan gerakan pramuka, maka dibuatlah kurikulum pendidikan kepramukaan yang telah disusun dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 29, yaitu ada SKU, SKK, dan SPG. Nah, kita akan membahas seputar kurikulum kepramukaan, yaitu SKU. SKU yang biasa kita sebut dengan syarat kecakapan umum adalah syarat kecakapan yang wajib dimiliki oleh setiap anggota pramuka sebagai prasyarat untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu ada golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kemudian, kurikulum yang kedua adalah SKK atau syarat kecakapan khusus. Syarat kecakapan khusus berupa kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu yang lain dan kemampuan umum yang ditentukan dalam SKU. Nah, untuk SKK sendiri biasanya dipilih oleh seorang anggota pramuka sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian, kurikulum yang ketiga ada SPG atau Syarat Pramuka Garuda. Syarat Pramuka Garuda adalah syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda Pramuka Garuda atau TPG sesuai dengan golongan usianya tentunya. Dalam proses pendidikan kepramukaan yang sesuai kurikulum, diperlukan prinsip dasar kepramukaan yang sudah diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 9, yang terdiri dari iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan seisinya, peduli terhadap diri pribadinya, dan taat pada kode kehormatan pramuka. Selanjutnya, metode kepramukaan. Untuk mengimplementasikan prinsip dasar, diperlukan adanya metode kepramukaan, yaitu metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui pengamalan kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka terdiri dari Satya Pramuka, yaitu merupakan janji pramuka, dan Dharma Pramuka, yang merupakan ketentuan moral pramuka. Kemudian belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi seperti kegiatan Raimuna Ranting, kegiatan LKBB, dan kegiatan LPK. Kemudian ada pula kegiatan yang menarik dan menantang seperti kegiatan penjelajahan alam maupun kegiatan survival. Kemudian, kegiatan di alam terbuka seperti perkemahan dan kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Penghargaan berupa tanda kecakapan. Nah, untuk penghargaan tanda kecakapan bisa kita peroleh setelah kita menyelesaikan syarat kecakapan umum maupun syarat kecakapan khusus. Kemudian,
satuan terpisah antara putra dan putri. Sistem among dan kiasan dasar. Nah, untuk pengetahuan kakak-kakak, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem among dan kiasan dasar. Dalam menjalankan metode kepramukaan, digunakan sistem among dan kiasan dasar sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 11 dan Anggaran Dasar Pasal 12. Sistem among merupakan hasil pemikiran dari Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan. Nah, dalam sistem among sendiri sangat terkenal kutipan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuk tuwuri handayani. Kita tahu arti dari semboyan ini, yaitu di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dikemas dengan menggunakan kiasan dasar yang bersumber dari sejarah perjuangan dan kebudayaan bangsa. Ya, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi latihan rutin kedua kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ya, sebelum saya menutup materi kali ini, saya akan membacakan sedikit quotes untuk kalian. Jika kau tak mampu terbang, berlarilah. Jika kau tak mampu berlari, berjalanlah. Jika kau tak mampu berjalan, merangkaklah. Dan jika kau tak mampu merangkak, maka bergeraklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.